Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya, tapi tidak seperti biasanya. Kita tidak akan melakukan lab CNP atau melakukan konfigurasi. Kali ini saya akan menjelaskan aja tentang AWS. Jadi jika kalian yang belum tahu apa itu AWS, AWS itu adalah sebuah layanan cloud yang sudah populer di kalangan para penikmat IT atau IT enthusiast. Jadi sebelum lanjut ke AWS, saya akan menjelaskan dahulu apa itu cloud computing, karena AWS itu adalah sebuah layanan cloud. Jadi cloud computing adalah sebuah metode yang digunakan oleh orang atau yang digunakan ya untuk merealisasikan kefleksibilitasan dari server, juga biasanya untuk menghemat modal. Karena kan dengan menggunakan cloud computing ini kita tidak memiliki server fisik yang berada di kantor kita atau berada di data center. Jadi di sini kita akan menyewa server yang sudah ada, lalu ya disediakan orang lain, lalu server itu nantinya akan kita sewa, lalu kita bisa mengaksesnya melalui internet aja. Jadi kita mengonsolnya atau manajemennya lewat internet. Jadi dengan kata lain kita tidak perlu melakukan hal-hal yang berhubungan dengan server fisik. Misal untuk maintenance server, menyewa orang atau ya menyewa karyawan untuk maintenance server, lalu memprediksi misal size atau spek yang perlu digunakan untuk server. Juga kita tidak akan perlu untuk mengira-ngira apakah beban kerja kita besar kecil agar kita bisa tetap capable untuk menghandle beban kerjanya. Nah, jadi dengan cloud ini kita tidak perlu memikirkan itu, karena kita hanya akan menyewa servis dari server itu. Jadi service-service yang biasa AWS sediakan untuk kita itu misalnya seperti virtual atau computing pastinya, lalu ada storage atau penyimpanan, lalu ada juga basis data, dan masih banyak lagi. Nah, jadi dengan komutasi cloud ini, model yang lama atau on-premise mungkin nantinya akan mulai jarang digunakan, karena kan dengan cloud ini lebih efisien, karena tidak terlalu kompleks dibanding perangkat fisik. Karena dengan perangkat fisik atau on-premise ini akan melibatkan investasi di awal yang cukup mahal dan besar, serta kita memerlukan pengadaan juga penyediaan dalam pemeliharaan infrastrukturnya, seperti server dan lain-lainnya. Juga seperti yang saya sebutkan, kita harus memastikan sumber daya server itu cukup nggak untuk workload kita. Kalau nggak cukup, jadinya kita harus menambah lagi, dan itu butuh lagi uang keluar, investasi lagi, yang nantinya ya mungkin bisa menghabiskan waktu atau dan lain-lainnya. Jadi dalam kontras ya, komunitas cloud ini memungkinkan kita untuk akses ke sumber daya IT hanya melalui internet, juga kita tidak perlu untuk pusing-pusing memikirkan tentang itu. Nah, jadi dalam cloud computing juga ada yang namanya model. Jadi ada 3 model. Yang pertama itu infrastruktur as a service, yaitu kita memiliki blok bangunan dasar untuk komputasi cloud. Jadi itu providernya itu ya kayak AWS. Jadi infrastruktur as a service ini yang menyediakan
service yang menyediakan server untuk orang-orang menggunakan servisnya. Contohnya seperti yang tadi computing, lalu storage. Lalu dengan ini para user-user yang menggunakan servisnya ini akan memiliki fleksibilitas yang tinggi karena bisa mengakses di mana saja. Lalu ada juga yang namanya platform as a service. Ini kita tidak perlu mengelola infrastrukturnya. Jadi kita hanya menggunakan software untuk mengakses servernya. Juga ada software as a service, itu kita memberikan produk lengkap yang dijalankan dengan dan dikelola oleh penyedia dari layanan tersebut. Jadi contohnya itu kita punya aplikasi email berbasis web yang memungkinkan kita untuk mengirim dan menerima email tanpa harus mengelola infrastrukturnya. Jadi dengan ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya kelebihan dari penggunaan cloud itu ya skalabilitasnya itu mudah. Jadi memungkinkan kita untuk dengan mudah menyesuaikan kapasitas sumber daya komputasi kita sesuai dengan kebutuhan kita. Dan ini memungkinkan kita untuk menambah mengurang kapasitas server secara fleksibel, yang itu merupakan keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan jika memiliki misal fluktualitas atau tiba-tiba workload-nya naik, beban kerjanya langsung naik tiba-tiba yang kita nggak bisa memprediksi itu. Jadi dengan cloud ini ya karena ada fitur elastik pada cloud. Jadi server itu akan memuai atau mengecil sendiri dikarenakan bukan kita yang mengelolanya tapi orang lain. Juga dengan cloud ini memiliki biaya lebih rendah karena kita tidak perlu untuk membayar server fisiknya, maintenance-nya, juga misal karyawannya untuk maintenance itu, karena kita hanya perlu membayar server service-nya. Juga ada yang namanya PSUGO dalam AWS, itu kita hanya akan membayar per service. Jadi jika ada service yang nggak kita gunakan dalam AWS, kita nggak perlu membayar itu, dan itu sungguh menghemat uang bagi sebuah perusahaan. Juga yang pasti aksesnya mudah, keamanan yang sangat tinggi karena AWS yang menanggung keamanan itu, juga backup data yang lebih mudah karena terjadwal secara otomatis. Lalu ada juga yang namanya model deployment pada AWS. Jadi model deployment ini adalah sebuah model machine learning yang dilatih untuk menjalankan sesuatu secara produktif di lingkungan cloud. Jadi yang pertama itu ya cloud, model deployment pertama itu cloud yang digunakan AWS ini. Jadi semua komputasi, penyimpanan dan lain-lain dikelola oleh penyedia cloud. Lalu ada hybrid, jadi kita punya dua tempat pengelolaan yaitu cloud dan on-premise. Jadi cloudnya ini bisa kita menyimpan file-file atau mengcomputing dalam cloud, tapi untuk menyimpan file fatal atau file yang mungkin sensitif secara lokal di server kita agar kita bisa mengaksesnya lebih cepat. Lalu ada juga on-premise, ya kita punya cloud secara private di dalam server kita. Lalu juga AWS ini menyediakan banyak sekali fitur yang sangat mirip dengan on-premise.